Halo semuanya, ya. Ini saya bawa buku Fihi Ma Fihi, ya. Saya akan sedikit membaca Fihi Ma Fihi karya dari Jalaluddin Rumi. Sebelum baca saya ingin cari tempat di mana nanti saya membacanya biar enak dan nyaman. Oke, guys, ya. Nah, cari tempat dulu, guys. Gimana ya? Kalau saya itu nyari tempat sukanya yang sepi, ya. Yang sepi dari keramaian. Oke, di sini aja. Ini kayaknya sepi di sini, guys. Ya, di sini, bro. Oke. Wah. Ya, di sini aja ya. Oke, di sini saya akan membaca buku karya dari Jalaluddin Rumi. Oke, guys. Waduh, ini nyari bukunya susah ini karena enggak pernah baca buku ini. Jadinya agak lama, guys, ya, untuk nyari yang ingin dibaca aja lama. Ini udah ketemu ini saya, ya. Saya akan membaca sedikit dari buku Fihi Mafihi karya dari Syekh Jalaluddin Al-Rumi. Oke. Semuanya karena Allah. Semua karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bersabda, seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang mengunjungi para pemimpin. Seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang mengunjungi para pemimpin. Dan sebaik-baiknya para pemimpin adalah mereka yang mengunjungi ulama. Sebaik-baiknya para pemimpin adalah mereka yang mengunjungi ulama. Sebaik-baik pemimpin adalah ia yang berada di depan pintu rumah orang kafir. Dan seburuk-buruk orang kafir adalah ia yang berada di depan pintu rumah pemimpin. Dibolak-balik, ya. Masih sulit untuk difahami. Ya, kita baca lagi berikutnya. Ya, sebelum lanjut membaca, ya, di sini saya akan memperkenalkan, ya, apa ya? Memperkenalkan ini, ya, ini aja, ya. Ini jari dua, satu jari telunjuk, satu jari tengah. Oke, lanjut, guys. Banyak orang yang merasa puas hanya dengan memahami makna redaksi hadis ini secara tekstual. Banyak seorang merasa puas hanya memahami makna redaksi hadis ini secara tekstual. Bahwa
seorang ulama tidak seharusnya mengunjungi para pemimpin agar tidak menjadi seburuk-buruknya ulama. Begitu. Padahal makna yang sebenarnya dari hadis tersebut bukanlah seperti itu. Nah, padahal makna dari hadis tersebut bukanlah seperti itu. Terus seperti apa? Nah, ini guys. Melainkan ya, bahwa seburuk-buruk ulama adalah mereka yang bergantung kepada pemimpin. Semua yang mereka lakukan demi mendapatkan simpati dari para pemimpin. Oh, begitu. Iya, seburuk-buruknya ulama itu yang bergantungan kepada pemimpin. Gimana sih bergantungan pada pemimpin? Misalkan gini ya, ulama ini melakukan sesuatu, melakukan apa yo? Ceramah, melakukan pidato atau yang lain. Itu semata-mata hanya ingin mendapatkan simpati dari pemimpin. Itulah yang dimaksud dari hadis tersebut. Maka kalau seorang ulama yang seperti itu melakukan sesuatu hanya mencari simpati, itulah baru yang dinamakan seorang ulama yang buruk. Nah, berarti harusnya gimana? Harusnya melakukan sesuatu itu karena Allah. Kan tadi teksnya semua karena Allah, bukan karena pemimpin. Tidak hanya pemimpin, tidak hanya pemimpin. Apapun itulah, melakukan sesuatu karena orang lain biar menjadi simpati, mendapatkan simpatinya orang lain atau mendapatkan simpati dari lawan jenis, itu tidak boleh karena kamu akan menjadi orang yang buruk. Jangan ya, jangan. Pokoknya semua sesuatu yang kamu lakukan itu harus karena Allah, karena Tuhan yang Maha Esa. Begitu bro ya. Oke, lanjut dah ini. Lanjut dah. Lanjut ya. Oke, lanjut. Sementara ilmu yang mereka miliki sejak awal diniatkan sebagai media agar mereka dapat bercengkerama dengan para pemimpin. Ilmunya dia belajar, dia sekolah, belajar apapun. Ketika mendapatkan ilmu diniatkan untuk ya, diniatkan untuk media bercengkerama dengan para pemimpin. Agar apa? Agar diberi penghormatan. Agar diberi penghormatan dan jabatan yang tinggi. Oh, begitu. Alah, alah, alah. Ya, 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 ya. Maka dari itu carilah ilmu harus karena Allah. Tidak boleh mencari ilmu biar mendapatkan penghormatan yang tinggi, biar mendapatkan jabatan yang tinggi. Itu salah. Itu salah. Toh siapa sih yang punya kekuasaan? Ya, pastinya Tuhan yang Maha Esa.
mereka mengubah dirinya dari bodoh menjadi berilmu semata-mata demi para pemimpin. Itu tidak bagus. Tidak usah seperti itu ya. Belajar apapun itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya, dan saya membaca buku Fihi Mafihi karangan Syekh Jalaluddin Al-Rumi. Sampai jumpa guys, terima kasih.